Para hadirin dan hadirat, alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi untuk kajian kita, kajian fikih ya, masih awal bulan. Kemarin mohon maaf sempat absen karena berbarengan keluarga saya sakit. Anak saya empat sakit banget. 3 masuk rumah sakit, 1 alhamdulillah tidak. Jadi yaitu pas malam minggu kemarin, pas saya di rumah sakit bolak-balik menghubungi anak gantian. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, ya semoga sehat. Kali ini kita melanjutkan bahasa fikih kita. Kita sampai pada pasal baru tentang usul. Langsung saja saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sulhi. Pasal ini menjelaskan tentang usul. Usul itu apa? Usul itu akad damai. Jadi ini orang Indonesia sering apa-apa damai saja. Istilahnya damai ini sebuah akad namanya akad sulh. Sehingga ada syarat-syaratnya untuk damai ini. Nah, itu yang akan kita bahas. Wa lughatan qat'ul munaza'ah. Yang dimaksud sulh atau damai itu adalah memutus sengketa, menghentikan sengketa itu damai. Dalam istilah syariat, musyarra'an akdun yahsulu bihi qat'uha. Akad yang bisa memutus sengketa. Jadi ini adalah akad yang digunakan untuk memutus sengketa. Ada syarat-syaratnya. Jadi mau damai itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Wa yasiru sulhu ma'al iqrar bil mudda'ami. Sulh atau damai itu dapat terjadi ketika yang dipersengketakan itu diakui. Ketika yang dipersengketakan diakui. Kalau tidak diakui, sama-sama mereka tentu tidak damai namanya. Masih berperkara, kasus itu namanya masih. Tapi ketika diakui ada sesuatu sengketa, kemudian salah satu pihak mengakui, ya memang ini sebenarnya milikmu, tapi kemudian kena rusak atau pokoknya harus ganti rugi lah. Nah, kalau sudah mengaku begini barulah bisa sulh. Dan sulh ini berlakunya fil amwali wa qada'il, ya, dalam hal harta. Jadi urusan harta. Kalau bukan harta, tidak ada hubungannya dengan harta, tidak ada damai. Harta wa kada ma'afdhu ilaiha ay al-amwal. Atau hal-hal yang bukan harta sebenarnya, tetapi kalau diruntut ini urusannya uang juga, kembali ke uang karena berupa manfaat atau berupa hal yang bisa diuangkan. Intinya pokoknya bab sulh ini adalah sengketa harta, begitu saja. Kalau tidak ada sengketa harta, bukan damai namanya, bukan sulh. Apa itu? Ya, apa kalau nggak ada sengketa harta? Ngasih uang sama orang damai, ya bisa jadi sopan saja. Tapi bukan sulh. Jadi sulh ini kalau ada sengketa harta, sengketa yang ada bisa dinilai dengan harta, gitu ya. Kemudian ya damai saja. Contohnya, kaman sabatalahu ala syamsi qisas. Seperti halnya ada orang yang punya tanggungan qisas. Misal dia dengan mematahkan tangan orang atau bacok orang. Bacok orang, jadi qisas sudah. Qisas ini hukuman setara,
sebentar. Ada batas-batasnya supaya kisos terjadi. Misal dipatahkan pas pergelangan tangan, ini bisa ditiru. Ini bisa ditiru. Karena bisa ditiru maka ya bisa juga kan dipotong pergelangan tangan itu. Gampang ditiru. Karena itu ada hadis. Kemudian fasolahahu alaih ala malik bila disulmi bainahu yasir. Kemudian orang yang pelaku itu yang harusnya dikisos kemudian damai, sudah damai saja ya, saya minta maaf, biar saya nggak usah dikisos, tapi saya kasih ganti rugi, saya kasih uang, ya. Nah, yang seperti itu boleh sah. Akadnya dengan akad suruh damai. Jadi damai saja ya, damai saja ini saya ganti kompensasi uang. Itu boleh. Au bilang dilbai'i malah. Tetapi kalau memakai lafaz baik jual beli tidak sah, karena bukan jual beli. Enggak pas. Lafaznya malah salah kalau memakai jual beli. Ya sudah, berapa harganya saya beli, nggak bisa. Yang harus seperti itu, akadnya harus jelas, pakai akad. Ada misalkan orang merusak barang milik orang, pakai akad sul. Dan ganti rugi itu sul. Jangan pakai nggak semuanya bisa jual beli. Nggak semua bisa jual beli. Kalau tadi kisos itu kan bukan jual organ kan? Karena kalau pakai jual beli sama dengan jual organ. Ada orang mematai tangan orang, harusnya dikisos, kemudian ya sudah saya beli. Itu malah salah itu, karena seolah membeli organ. Padahal itu tidak boleh, jelas. Jadi memakainya redaksi sulh. Kemudian bahwa ayat sulh ini nau'ani, ada dua macam. Jadi damai itu ada dua macam. Yang pertama idra'un, pembebasan. Yang nomor dua mu'awadhah, ganti rugi. Jadi ada pembebasan, ada ganti rugi. Dua-duanya ini damai. Dua-duanya damai. Nah, kemudian balidroh yang disebut pembebasan itu apa? Aisuluhu, artinya suruh idroh itu apa maksudnya? Iktisaruhu min haqqihi ay dainihi ala ba'dihi. Yang dimaksud pengguguran itu apa? Si korban hanya menuntut sebagian haknya saja. Menuntut sebagian haknya, menggugurkan sebagian yang lain. Nah, ini namanya ibrah, pembebasan. Contoh, faida salahu min al-alfi alladhi lahu fi dhimmati syaksin ala khamsi mi'atin minha. Nah, ini. Bahkan nahu qala lahu ini khamsa mi'atin wa abratuka min khamsi mi'atin. Jadi contoh, ada orang punya tanggungan hutang atau tanggungan denda senilai 1.000, kemudian hanya dituntut 500. Ini suruh namanya ibrah. Saya seolah-olah dia bilang saya ambil 500 saja, 500-nya saya kasihkan ke kamu. Jadi dalam model ini modelnya hibah, dikasihkan, dibebaskan dari tanggungan. Nah, ini suruh ibrah namanya. Ada orang yang misal punya utang 1 juta, lama nggak bayar. Ternyata orangnya ketika ditagih nggak punya. Kelihatan nggak punya beneran. Ditunggu nggak ada lagi. Nah ini gimana ya, sudahlah. Orangnya datang kayak nggak bisa nyaut, terus yang punya hak bilang ya sudah, saya tagih setengahnya saja, 50% saja. Nah ini namanya ibrah.
Berarti kalau sudah diintro, ya tanggungannya tinggal separuh itu. Berarti sisanya sudah damai, sudah selesai. Jadi ini menggugurkan hak dari yang punya. Ya. Dan ini tidak bisa dimaksa ya, harus orangnya sendiri. Wala yajuzu bermakna la yasifu, tidak boleh ta'liqu. Ai ta'liqu sulhi bermakna ibra. Dan suluh ibra ini tidak bisa ditarik. Tidak bisa digantungkan pada kondisi tertentu di masa depan. Contoh begini, ada orang punya utang 1 juta, terus kemudian dia bilang, yang berhak itu yang punya hak, yang utangi bilang, nanti kalau suami saya ngasih hadiah ke saya, atau saya sudah kena arisan, nggak apa-apa, utangnya tak penting. Nah itu kan berarti ibroknya, pengguguran haknya itu digantungkan pada kejadian di masa depan. Yang seperti ini tidak sah. Tidak sah itu artinya apa? Ucapan ini percuma. Nggak mengikat artinya. Nggak mengikat. Ucapan ini seperti ini nggak mengikat. Karena kalau suluh ibro itu harus memang ada sekarang, terjadi sekarang. Jadi kalau masih, ya besok nanti saya kasih gratis, ya nanti saya potong, saya korting, tapi kalau begini, itu nggak sah. Gimana terus kalau pausan? Harus nunggu terjadi betulan, baru ngomong lagi. Ketika dia ngomong lagi, sudah terjadi, ya sekarang utang sampean cukup 50% misalnya, nah itu nggak bisa, baru mengikat berlaku. Jadi kalau suluh damai tapi masih besok-besok, itu berarti dasar, tidak mengikat. Anggap belum ada, gitu. Taklim usuli bima'na libro ala syartin, atas suatu syarat, kakoli tidak ja'al rasul syarri kalau sholat bukan. Ini contoh yang dasar. Jadi misal kalau sudah bulan depan saya damai dengan kamu, biasa. Nunggu bulan depannya baru ngomong lagi. Nah itu syaratnya untuk pembebasan tuntutan, pengurangan tuntutannya. Jadi harus baru mengikat ketika tidak ada embel-embel nanti sekarang. Kemudian suluh nomor 2 adalah wal mu'awadhah, suluh yang tukar-tukaran, ada sesuatu yang dipertukarkan. Jadi namanya ganti rugi lah, gampangnya itu ganti rugi. Suluh ma'awadhah artinya adalah dulu hubungan hak ini ila ghairihi, berpindah dari hak yang semestinya didapat ke hal lain sebagai gantinya. Ditukar. Itu bentuk suluh. Saya punya hak sesuatu yang bisa saya tuntut ke seseorang. Kemudian orang itu mengajukan, gimana kalau ganti ini saja? Nah, itu yang dimaksud suluh muawadhah. Ganti hal lain. Ka'anida alaihi daron aw sikson minha fa'aqarra lahu bidzalik. Contoh, seseorang mengklaim kepemilikan atas sebuah rumah atau tanah. Ini sebenarnya rumah saya ini. Ini saya dapat dari bla 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 bla, diterangkan ya, buktinya jelas. Faqarra dari orangnya yang menempati ngaku, iya, sebenarnya ini rumah sampean, sebenarnya bukan rumah saya. Ngaku. Wasalahu minha ala muayyanin. Atau bin lain apa ya? Contoh. Kemudian orangnya minta damai. Ya sudah, ini saja. Rumah ini pengen tetap saya tempati. Gimana kalau kita damai? Saya bayar gantinya. Saya bayar sekian. Misalkan untuk tetap di situ. Nah ini rumah sah. Begitu itu sah. Bisa akarnya bisa macam-macam.
bisa macam-macam. Ya, kita teruskan dulu. Wayajri alaihi ay ala hadza sulhi hukumul bai'. Jadi kalau suluh ganti-gantian ini, tukar-tukaran ini berlaku hukum baik. Hukum baik jual beli. Seperti yang sudah kita bahas dahulu, jual beli itu berlaku seluruhnya. Karena fil misalil mazkur ba'ahu dar ditawli. Misal, kalau rumah, misal dan dalam contoh ini diganti baju, saya apa? Tidak seimbang contohnya. Seandainya ada rumah diganti apa? Berarti seolah-olah rumah itu dijual dengan gantinya itu. Jadi berlaku hukum baik. Wahina ini hukum masofil masolih alaihi ahkamul baik. Berlaku hukum jual beli. Yang dulu itu berarti harus barangnya harus yang berharga, bisa dijual, harus bisa diserahkan dan seterusnya. Harus jelas harganya dan seterusnya. Termasuk karbat di bil aibi. Seperti halnya boleh dikembalikan kalau ada cacat. Jadi kalau suluh ganti sesuatu itu berarti hukum baik. Sehingga seluruh hukum baik diborong ke sini, bawa ke sini. Contohnya kalau barangnya cacat diganti, waman itasarruf qabla qabdi, enggak boleh dipakai sebelum serah terima dan seterusnya. Walau salahu ala ba'dil aini al-mudda'a fahibatun minhu li ba'diha al-matruki minha. Kalau misalkan yang dituntut itu hanya sebagian hak saja, sebagian haknya saja. Misalkan rumah tadi, ini rumah saya, ini rumah saya, tapi yang diklaim, yang mau damai itu hanya separuhnya saja, atau bagian mananya begitu saja. Maka itu artinya bagian lain dikasih, bagian lain dihibahkan berarti. Fayasmutu bihadil hibah ahkamwa allati utaru hibahnya. Jadi berlaku juga hukum hibah. Wa yusamma hadza sulhul hatiqah, yang begini disebut suluh hatiqah. Wala yasiru bil bai'i lil ba'dil makruh ka an yabi'ahu al-aina al-muta'ata bi ba'diha. Oke. Kalau misalkan yang ingin dituntut hanya separuhnya saja, separuh barang sengketa itu, berarti separuhnya dikasih. Karena separuhnya dikasih, maka nggak bisa pakai lafaz baik menjual separuhnya dengan separuhnya, karena ini nggak realistis. Sama-sama milik satu orang. Oke. Ya jelas, kalau saya jelaskan panjang-panjang. Intinya dengan suluh ini begini. Kalau ada sengketa harta dan sengketa itu sudah diakui oleh orangnya bahwa ada hak yang harus dibayar, kemudian boleh orang itu mengajukan damai dengan harga tertentu yang disepakati. Apakah itu harga pakai uang, ataukah itu pakai barang, ataukah itu pakai manfaat? Boleh. Pakai manfaat itu misalkan dengan sewa. Misal ada sengketa rumah ini sebenarnya rumah saya. Kamu itu menguasai dengan cara yang tidak benar. Buktinya ini, bla. Terus diakui, oh iya betul, berarti saya salah. Gimana terus? Berarti rugi. Apa dijual? Kalau dijual berarti berlaku hukum jual beli. Kalau ibroh dibebaskan berarti berlaku hukum hibah. Kalau kemudian disewa berarti berlaku hukum sewa. Oke. Jadi hukum-hukum yang lain masuk ke suluh ini. Jelas ya? Ada pertanyaan? Itu baik ibroh maupun surat atau harus ada bukti tertulis atau ada saksi. Nah, pokoknya orangnya ngaku. Yang penting untuk terjadi suluh itu, yang penting orangnya ngaku. Proses ngakunya bagaimana? Nah itu terserah. Tapi biasanya pasti harus ada bukti. Karena sengketa kan. Kalau nggak ada bukti sengketa juga nggak mungkin damai. Pasti eker-ekeran terus. Jadi pokoknya ada tuntutan terus damai, ganti
Ini bahasa akadnya namanya akad sulh. Kalau kedua belah pihak ini ada kesepakatan, kemudian diantaranya sebelum ditunaikan, misal pakai janji, ya besok atau 2 hari lagi atau sedemikian rupa berapa waktu gitu ya, sepakat. Kemudian si menanggung itu meninggal, itu bagaimana kondisinya? Selanjutnya prosesnya gimana? Siapa yang menanggung? Ahli warisnya. Ahli waris. Ahli waris. Karena kalau tidak dilanjutkan oleh ahli waris, maka sengketa tetap berlangsung. Ya tetap diambil lagi kan. Kadang ahli waris tidak mengerti, nggak diceritakan. Gimana? Ya perjanjian itu yang harus dibawa ke ahli warisnya. Kesepakatan itu yang harus dibuktikan adanya. Kalau tidak ada kesepakatan damai itu, tidak ada kesepakatan untuk ganti rugi, berarti perkara asalnya itu yang dibawa. Perkara asalnya itu dibawa, dibutuhkan ke harta mayit, sehingga mayit itu jadi utangnya mayit kan. Begitu. Kembali lagi ke asal. Kalau mau damai sama ahli waris ya silakan suruh lagi dengan mereka. Nanti kan gitu. Ada lagi? Namun, cuma begini ya, sulh ini untuk sengketa yang benar ya, untuk sengketa yang benar, baru benar. Kalau kadang kita memakai kata damai itu untuk konteks yang benar, kita melanggar aturan damai, akhirnya nyogok. Ya, itu bukan sulh kan? Itu nyogok. Atau pokoknya ada yang melanggar aturan apa supaya tidak didiskualifikasi, tidak apa-apa, damai saja. Itu nyogok namanya, bukan sulh ya, bukan sulh. Atau berperkara, ada 2 orang berperkara, terus perkaranya supaya tidak dilanjutkan damai dengan hakimnya, itu sama nyogok itu bukan sulh. Kalau damai itu dengan orangnya yang berperkara, selesaikan secara damai, itu maksudnya damai. Sulh itu begitu. Kalau dengan hakim, dengan pemegang putusan itu bukan damai, tapi nyogok, riswah. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada saya teruskan. Jadi di bab sulh ini ada subbahasan tentang tentang rausan istilahnya. Apa rausan tentang lagi? Wa yajuzu lil insan ay al-muslimin. Boleh bagi seorang muslim ya, ay yusri'a bidami awli wa kaslima qabla ini yusri'a ay yurija rausan. Boleh mengeluarkan rausan. Rausan itu bersama aidan bil janah, disebut janah. Wa huwa ikhraju hasabin ala jidarin. Mengeluarkan kayu di tembok. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh rausan. Jadi ini tapi tidak akan kelihatan pemain. Jadi bentuk jendela yang mendorong keluar. Jendela yang mendorong keluar. Ini kalau di luar itu ada begitu. Jadi di luar tembok itu ada bangunan balkon. Nah, kayak balkon gampangnya sekarang istilahnya balkon itu kalau dulu pakai kayu, kalau sekarang yang pakai corak biasa. Pakai corak keluar. Itu rausan. Ya. Nah, yang seperti itu boleh. Fi hawa'i tariqin, di ruang udara jalan. Nafidin yang tembus, jalan yang tembus. Jalan besar. Wa yusamma aidan bisyarif, disebut juga dengan syarif. Syarif.
Bihaisu dengan catatan, bihaisu la yatadarrarul maru bihi. Dengan catatan tidak ada yang lewat itu yang terganggu dengan rausan itu. Artinya begini, kalau ada orang rumahnya pinggir jalan dan jalan itu jalan umum, jalan besar, dia ngambil sedikit di udara yang masuk ke jalan, menjolak sedikit, diperbolehkan dengan syarat tidak ada yang merasa terganggu dengan itu. Jadi gimana? Bal yurfa'u bihaisu yamurru tahtahu al-marutamu al-tawilu muntasiban. Diangkat tinggi sampai kalau ada orang yang lewat di bawahnya itu bisa lewat dengan sempurna dan terganggu. Dia berdiri sempurna dan orang yang tinggi tidak terganggu. Jadi bukan pakai standar orang pendek. Wa tabarrul Mawardi, Imam Mawardi nambah syarat. Ayyakuna ala rasihi al-humula al-gharibah. Kalau orang itu bawa sesuatu di atasnya, enggak kena. Jadi harus tinggi banget. Jadi biasanya rausan ini kalau biasanya ada di luar negeri, di Mesir, itu hanya berlaku untuk lantai 2 yang tinggi. Pokoknya intinya nggak mengganggu orang yang lewat itu saja. Nggak mengganggu. Ini jalannya jalan umum. Pokoknya jangan sampai ada orang yang terganggu di bawahnya. Wa in kana tariqan nafid mamar mursadin. Kalau di bawah itu tempat jalannya orang penunggang kuda, waqawafil dan kafilah dagang itu biasanya dulu pakai unta. Di atas untanya, di atas punuknya ada apa namanya? Semacam tenda, gitu ya. Gede. Pokoknya itu bisa lewat. Kalau sekarang dalam konteks sekarang misalkan jalan itu dijalani pickup, maka atasnya pickup kalau bawa sesuatu nggak boleh kena. Kalau truk berarti truk yang muat tinggi itu nggak boleh kena. Ya, pokoknya begitu lah. Intinya tergantung ini jalan yang lewat siapa. Kalau jalan biasanya konteksnya sih tidak jalan-jalan gede seperti ini. Biasanya ini di jalan-jalan yang dilewati di gang-gang seperti itu. Biasanya jalan kecil ya. Jalan kecil tapi tembus. Itu boleh, tapi syaratnya jangan sampai ada orang yang terganggu sama sekali. Ya, jangan sampai. Jadi tinggi di atas. Kira-kira orang nggak bisa komplain lah. Termasuk urusan ini apa? Talang air. Talang air itu boleh. Jadi di atas jalan itu boleh. Jadi ini ngambil udaranya jalan, begitu ya, sedikit itu boleh. Pokoknya di bawah ini enggak terganggu. Yang penting itu patokannya. Berapa meter, berapa panjang toleransi? Tidak ada batasan. Jadi nyambung sama tetangganya boleh. Bikin tingkat ini ya. Bikin tingkat. Itu ini kalau sekarang diatur pastinya ya. Kalau dulu yang seperti itu nggak ada bahasan sampai yang bikin tingkat, bikin lorong itu nggak ada. Tapi pedoman utamanya adalah semua yang lewat di bawah jangan sampai terganggu. Itu pedoman utamanya. Jangan sampai terganggu. Ini nyambung Ustaz. Soalnya tadi saya juga kehujanan di jalan. Terus pas hujan saya masuk satu gang. Pas temboknya rumah, kok kebetulan di atasnya ada tambahan gitu. Saya lihat ini juga gak ada sama sekali. Justru terbantu dengan adanya itu. Makasih. Ya, intinya ya, itu jenis bahasan ini. Itu boleh. Kenapa ini ada dalam bab suluh? Karena kadang ada orang yang mempermasalahkan itu.
Sehingga ditegaskan, kalau ini bukan masalah loh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya sepanjang itu tidak mengganggu hakikat. Karena Rasulullah itu dulu pernah rumah paman beliau itu sampingnya jalan. Beliau itu masangkan talang air. Talang airnya ya otomatis bergantung di atas jalan. Dan itu tidak masalah seperti itu. Artinya hal seperti ini dianggap wajar, pokoknya tinggi, nggak mengganggu yang biasa lewat di situ. Betul, Pak. Talang airnya nggak masalah, tapi pancuran airnya itu kan jatuh. Nah itu yang perlu diatasi. Yang perlu diatasi gimana lukanya. Jangan kalau kemudian mengotori ruang umum nggak boleh. Yang saya maksud talangnya saja, alirannya. Nah ini sebentar dulu. Yang dibahas sekarang baru yang jalan tembus. Kalau jalan tembus itu milik semua orang, bukan dua belah pihak. Ya. Nanti ada pembahasan setelah ini bagaimana kalau digabung. Nah itu kan pemilikannya lagi. Jadi kalau ini yang umum, ini yang milik umum. Milik umum itu artinya semua bisa memakai itu. Tapi termasuk orang yang punya rumah kan berhak memakai. Itu loh maksudnya. Jadi ini yang dimaksud. Boleh silakan nempel di atas, tetapi jangan sampai mengganggu yang di bawah. Bayar pengurusan, maka itu kayu atau apapun itu diangkat ini. Biasa sudah menurut tanahul mahdilu alal bairi ma'asyabil madillati al-kaina faqal mahmad. Sekiranya kalau zaman dulu ini contohnya unta dengan tendanya yang di atas unta itu dengan barang bawaannya bisa lewat tanpa terhalang sebab. Al-Madimi kalau orang Timmi itu orang kafir, non muslim, tetapi yang hidup dalam negara Islam itu Timmi. Jadi negaranya negara Islam, aturannya berlaku pada Islam, tapi ada ini non muslim cuma nggak mereka bayar pajak, mereka hidup damai. Kalau Timmi maka fayumna'u min isyari rawsan wassabat wa injazal al-muruf fi tariqin nabi. Maka dia dilarang, bikin begitu dilarang. Jadi kalau Timmi tidak boleh. Ini dalam negara Islam. Kalau Indonesia bukan negara Islam. Bahasa ini tidak berlaku. Kenapa? Karena ada kebijakan begini. Di negara Islam, orang Muslim itu jangan sampai berpuasa. Ini kan geopolitik zaman dulu itu kan saingan betul. Memang perang. Islam dan non Muslim itu memang perang. Sehingga semua kitab-kitab ini punya kebijakan yang sama. Orang non-muslim di negara muslim diakui haknya. Dia boleh untuk lewat di bawah, di jalan, boleh hormat. Tetapi kalau dia sampai bikin seperti itu nggak boleh. Bikin rongsan apa nggak boleh. Ya. Bikin tingkat bahkan nggak boleh. Dan pokoknya memang diatur supaya tidak berpuasa. Yaitu ini geopolitik masalah. Kita harus membaca dengan semangat zaman. Ya, tapi ini sebenarnya juga dipakai sekarang, meskipun konteksnya bukan muslim non muslim, tapi orang luar, gitu. Kan karena kalau tidak diatur, maka di satu daerah itu yang menguasai orang luar. Ya, Singapura misalkan, kan habis itu orangnya, ganti orang Cina sekarang kan, orang Cina, karena nggak diatur itu. Orang Singapura orang Islam, orang Melayu, terlalu banyak kasih. Sekarang pejabatnya ya orang Cina, semuanya ada orang Cina, orang lain di sipil itu. Nah begitu. Ya.
Indonesia ini gimana? Ya, beberapa daerah itu kayak negara lain sudah di Indonesia. Kayak negara lain. Di Papua itu, Freeport itu kayak punya negara lain, negara dalam negara. Freeport itu. Jadi yang berkuasa malah Freeport. Di banyak tempat di mana perusahaan-perusahaan besar mereka yang terlalu lebar, akhirnya orang sekitar pasti begitu. Jadi dipahaminya dalam konteks seperti itu. Jadi kalau dulu karena posisi perang, maka kaum muslim itu tidak boleh mendapatkan fasilitas rousan yang mengambil hak udara dari jalan itu tidak boleh. Hanya boleh lewat saja, boleh lewat di bawahnya. Nah, sekarang kita lanjut di pembahasan berikutnya. Wala yajuzu syara'u rousan fi darbil mustarab illa bi ihtisroka. Tidak boleh mengeluarkan jendela, balkon atau apapun di gang yang dimiliki bersama. Gang dimiliki bersama yaitu artinya buntu. Jalannya itu bukan jalan umum. Ini khusus warga situ saja. Ini buntu, bukan jalan umum. Maka orang yang ada di sebelah luar, kalau mau bikin kayak itu harus izin pada semua orang yang ada di dalam. Karena semua yang di dalam ini adalah pengguna, namanya surokat. Nah ini yang kita akan tanyakan tadi. Pengguna, bukan hanya yang di depannya, tetapi semua yang di belakangnya. Jadi misal orang yang depan ini mau nyambung rumahnya pakai jadi kayak terowongan ya. Silakan saja kalau memang seluruh yang di belakang setuju. Kalau yang di belakang nggak setuju, nah disinilah makanya ada pasal suluh. Gimana kalau nggak setuju? Bisa suluh, damai saja. Oke, gimana kalau saya kasih ini tapi izinkan saya bikin-bikin? Pasal ini maksudnya begitu. Kenapa kok ada bab rousan di bab suluh? Nah ini konteksnya begitu. Jadi ilah binti suraka bidar di gang itu harus semuanya mengizinkan. Wal muradu bihim yang dimaksud suraka orang-orang yang sama memiliki hak itu siapa? Man nafadha babu darihim minhum ila darbi. Jadi yang dimaksud suraka adalah orang yang pintu rumahnya memang tembus ke gang tersebut, gang yang dibahas. Oleh satu rabiin, mana sokohu minum didaru bila nunggu dibabin nilai. Tak termasuk yang dimintai izin adalah orang yang temboknya di situ, tembok rumahnya, tapi tidak ada pintunya. Artinya dia tidak lewat situ. Ini saat ada satu gang, ada rumah, tapi rumahnya ngadep sana. Ini di belakangnya, maka nggak termasuk, nggak usah diminta izin karena orang itu tidak lewat situ. Kecuali dia jual rumahnya pakai pintu di situ, lalu harus kena izin juga. Itu yang dimaksud. Wa kullu min asyuraka yastahiqul ittifaq yang berbidari ila ra'si darbi duna ma yali akhirat darbi. Semua orang di gang itu punya hak yang sama sampai ke ujung gang. Ke ujung itu maksudnya keluar ke jalan raya. Punya hak dari rumahnya, dari pintu rumahnya ke jalan raya. Paham ya? Dia nggak punya hak ke belakang. Jadi misal, ini gang, ini jalan raya, ini gang segini. Ini ada yang mau masuk pakai di tengah ada yang mau pakai rousan atau apa gitu ya di atas rumahnya. Maka yang diminta izin siapa? Yang lewat sini. Kalau yang sini nggak perlu karena dia nggak lewat. Jadi gang yang depan di jalan itu nggak, karena jalur dia mesti lumrahnya itu ke depan. Jadi hak dia cuma ke situ. Yang disebut suraka yang wajib izin itu yang mana? Yang betul-betul tiap hari harus melewati menembus itu. Jadi, paham ya? Terus
yajuzu taqdimul bab fitar bil mustarak wa la yajuzu ta'khiruhu ay al-bab illa bi syuraka. Nah, ini punya rumah tiga, gangnya gang buntu. Rumah orang itu seharusnya kan keluar jalan raya. Bagaimana kalau dia majukan pintu rumahnya mendekat di jalan raya? Hukumnya boleh. Kalau saya izin siapa-siapa, dia majukan ke arah jalan. Artinya kenapa? Berarti akses dia ke gang itu makin sedikit. Penggunaan dia ke gang itu makin sedikit. Itu boleh. Tapi kalau dia mundurkan pagar tempat pintu rumahnya, jadi memakan lebih banyak tempat di gang itu, maka dia harus izin tetangganya. Kenapa? Ya karena akses mereka kan, akses wirawirinya itu malah tambah banyak ke dalam gang itu maksudnya. Jadi kalau misalkan di sini sebelah, sama-sama ada ya. Sini, enggak. Ada orang rumahnya lebar. Pintunya mau digeser ke sana, enggak masalah. Enggak usah izin siapapun. Tapi kalau geser ke sini, itu harus izin. Kenapa? Karena dia makin masuk ke gang. Jadi meskipun ini sebenarnya rumah sendiri ya, hanya pintunya geser saja. Ya harus ini. Kenapa? Karena biasanya di sana sudah masuk parkiran. Enggak, terus lewat sini baru parkir. Itu kan akhirnya mengurangi juga lalu lintas yang lain. Begitu. Jadi hal-hal seperti ini diatur dalam ini. Bihai sumanahu, kalau enggak mereka semuanya bilang enggak boleh, jangan mundur ke dalam, gitu ya. Lalu mustahil, maka enggak boleh dimundurkan pintunya. Wahai sumuni aminatahir fasolaha suraka adzarbi bimalin soha. Jadi kalau nggak boleh terus damai bisa saja. Artinya orang sekitar itu yang memanfaatkan gang itu tiap hari boleh, dia punya hak untuk menuntut ganti rugi. Ini terkait gangguan di jalan. Ada dua yang saya tanyakan. Yang pertama yang di gang itu perumahan, biasanya orang parkir mobil di luar rumah, tidak bikin garasi, mobilnya di luar tuh. Nah, apakah itu termasuk juga itu satu. Yang kedua, kita banyak lihat orang jualan di trotoar, terutama di Jember ini. Saya kan Jember, saya tuh banyak trotoar yang di sana itu sampai jadi kayak restoran itu. Kan ganggu sekali. Bahkan di jalan Jawa itu malah di aspalnya ini jual. Nah, itu hukumnya, rezekinya gimana yang didapat? Halal atau haram? Bagus pertanyaannya. Bagus. Dan ini memang harus dibahas. Jadi jangan tahu tadi pembahasan yang terkait bahkan pintu saja itu diatur ya. Karena akan berefek pada hak akses orang lain. Kalau mau pakai itu atas itu bangun harus tinggi banget, pokoknya nggak ada itu ketat sekali. Kenapa? Karena hakul mama, hakul dhari itu mustahil. Hak untuk melewati jalan itu dimiliki bersama. Dan ini tidak bisa ditawar, Karena kalau bersama, maka patokannya nggak boleh ada satupun yang merasa terhalang memakai sisi itu. Makanya hanya boleh ke atas tinggi. Kalau sekali bertanya dengan trotoar, ya nggak apa-apa yang kita tambah sedikit dulu. Trotoar di tempat jualan boleh atau tidak? Boleh. Jelas nggak boleh. Jelas nggak boleh. Bagaimana kalau sudah izin siapa yang jadi biasanya jadi apa gitu ya di situ? Aman atau apa? Kalau itu malah uang haram. Nggak boleh karena itu akses umum yang harus dipakai umum. Bahkan
bahkan nggak usah jauh-jauh ke orang itu ya, yang kayak gitu. Itu loh, amal masjid sampai menghentikan orang itu taruh kap di tengah jalan terus pakai bendera supaya itu nggak boleh. Itu haram, mengganggu kota. Sangat mengganggu orang, nggak bisa lewat di situ. Apalagi ini sampai bendera sampai apa? Ya bisa lewat, tapi harus terganggu sekali. Bukan nggak bisa muter, bisa tapi terganggu. Nah ini itu nggak boleh. Apalagi yang dipatenkan sampai berupa warung apa, nggak boleh. Itu hak bersama. Ini betul pertanyaannya, nah, bagaimana hukum rizkinya? Rizkinya air Pak. Dia jualan di situ kan, dapat uang. Dia dapat uang itu karena menempati trotoar atau bagaimana? Karena jualan, menempati trotoar. Kalau nggak jualan kan nggak dapat uang. Dia salahnya dia hanya menempati trotoar. Ini salahnya itu, tapi nggak berimbas kepada akad yang dia lakukan di situ. Akadnya sah, dia nggak makan barang haram. Yang dia lakukan adalah perkara beda, itu beda. Termasuk jalan Kartini ya Pak? Kenapa? Termasuk yang di jalan Kartini juga. Di jalan Kartini. Kartini. Kan Oh, sudah digabung ya? Saya dengar itu memang dikhususkan penjual. Kalau memang dikhususkan penjual oleh pemerintah ya bukan tempat akses jalan berarti. Ya, kalau memang misalkan dialokasikan sama pemerintah, ini area ini khusus penjualan, ya berarti memang bukan jalan umum. Itu sudah berubah jadi area jualan, ya silakan. Yang nggak boleh kalau dia nyerobot depannya lagi. Ya itu nggak boleh. Bagian belakangnya yang memang dikhususkan ya bukan. Intinya jangan nyerobot. Oke. Makan. Kalau yang sifatnya insidentif, misalnya ada orang yang melaksanakan hajatan atau pengukuran, tapi untuk jalan Ya itu. Bagaimana? Ada pertanyaan bagus. Ini pertanyaan banyak orang. Bagaimana kalau ada acara hajatan untuk jalan? Boleh. Ya. Begini. Ini sebenarnya harus izin. Harus izin semua pengguna jalan itu. Tapi sekarang kita punya aturannya. Negara ini sudah bikin aturan. Dan itu berlaku. Yaitu harus izin, nggak harus izin satu-satu kan repot. Akhirnya izin ke orang yang punya wewenang. Silakan saja selama orang itu punya wewenang dan masuk akal. Masuk akal itu artinya ketika dia memblok jalan itu ada jalan alternatif yang nggak mengganggu. Cuman kalau misalkan ada soalnya dulu ada di Jember itu jalan umum di Pasrang itu diblok karena acaranya ulang tahun anaknya. Ada di jalan Dongdulu itu. Oh itu bukan. Ini dapat izin kan orang kaya. Cuma yang kita permasalahkan, ini yang kasih izin siapa sih? Nah begitu. Ya, orangnya karena dapat izin ya silakan saja, tetapi yang ngasih izin ini kayaknya nggak benar. Karena bukan hal yang sewajarnya seperti itu. Kalaupun mau misalkan punya hajatan apa, pokoknya wajar saja ya saya kira. Wajar saja. Orang kalau wajar kan ya ada nikahan wajar. Tapi kalau misalkan ini banyak komplain. Acara sholawatan keliling. Dan itu acaranya sampai malam. Pas lokasinya di perumahan, itu banyak sekali. Ini jangan, nggak boleh. Mafsadahnya itu banyak, mengganggu. Intinya nggak boleh mengganggu. Oke. Baik. Saya kira oke. Baik, kita akhiri. Kalau masih ada pertanyaan itu depan. Baik, kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kami dari kami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Bapak dari Lana Jatina Malamina Syakian Malam dan Malam Bapak Nabi Nabi Biasa Alhamdulillah Malam kita menjadi selamat Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah